Tayangan tadi bukan katanya-katanya loh ya. Ya. Ini merupakan bukti nyata. Habib Jafar, kita pengen suaranya terlebih dahulu nih. Karena rasanya potensi anak muda sangat besar sekali. Alangkah baiknya mereka betul-betul dimanfaatkan untuk membangun negeri ini bersama. Gimana Bib pendekatan ke anak-anak muda ini, Gen Z, milenial Bib? Iya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk TV One. Ini berarti usia balik ini, usia dewasa bagi TV One. Semoga terus menebarkan informasi-informasi yang berbasis kepada amanah. Karena sebagai seorang muslim kita itu dididik untuk hakul yakin. Yakin kepada sesuatu yang hak, yang benar. Bukan hoakul yakin, bukan yakin kepada hoaks gitu. Iya. Jadi itu pertama. Kemudian soal anak muda memiliki selalu peranan penting dalam segala konteks. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks keislaman, saya sebagai seorang pendakwah, 38 dari 40 sahabat Nabi yang utama yang kemudian melakukan revolusi terhadap masyarakat Arab pada saat itu adalah anak muda. Terdiri dari Gen Z dan generasi milenial. Hanya dua, Ubaidah dan Sayyidina Hamzah yang itu bukan generasi milenial ataupun bukan Gen Z. Ya. Artinya revolusi dalam Islam itu digerakkan 90% lebih oleh anak muda. Begitu juga kalau kita bicara dalam konteks kebangsaan. Ada seorang Indonesianis yang hingga wafat di Indonesia namanya Benedict Anderson atau disebutnya Ben Anderson. Dia menulis satu buku judulnya Revolusi Pemuda untuk mengelaborasi bahwa berbagai revolusi yang ada di Indonesia itu dari pra-kemerdekaan, kemudian revolusi kemerdekaan dan kemudian berbagai upaya revolusi pasca kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan itu didorong, dilakoni dan disukseskan oleh anak muda. Karena itu anak muda selalu berada di garis depan dalam berbagai lanskap. Maka bagaimana kemudian peran yang harus dimainkan anak muda? Pertama tentu adalah peran kreativitas. Ya. Karena itulah sesuatu yang dimiliki oleh anak muda. Bagaimana kemudian anak muda memberikan peran-peran yang sifatnya kreatif kepada nilai-nilai atau celah-celah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Kemudian peran yang kedua adalah tentu peran semangat. Karena anak muda memiliki semangat yang jauh lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah tentu semangat, tentu adalah nilai kolaborasi. Bagaimana kemudian anak muda tidak mengupayakan untuk berperan secara individualistik, tapi berperan secara kolaboratif. Karena sehebat-hebatnya tukang cukur, dia akan cukur ke tukang cukur lain suatu saat. Itu kira-kira. Oke, baik. Sekarang saya mau langsung tanya ke Gen Z-nya, Andro. Langsung. Gen Z, Shakira. Nah, Shakira ini kan sebagai Gen Z ya. Sebenarnya karakter Gen Z itu apa sih? Bener nggak sih kalau Gen Z ini penuh drama begitu? Kalau kata orang-orang ya, generasi-generasi lain. Mental health gitu, healing. Gimana? Banyak yang bilang Gen Z penuh drama. Tapi menurut saya sendiri sebagai Gen Z, mewakili Gen Z, mungkin Gen Z ini juga selain banyak drama, tapi banyak sisi positifnya juga. Banyak jiwa-jiwa muda yang lahir, banyak semangat-semangat baru yang lahir, banyak Gen Z yang mau berjuang membawa nama bangsa hingga ke luar negeri, membawa nama Indonesia, membawa nama keluarganya, pribadinya. Dan mungkin kalau dibilang penuh drama itu sisi lain bukan Gen Z-nya tapi personalnya. Motivasinya dari mana Shakira agar tetap berprestasi? Motivasi agar tetap berprestasi tentunya harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari apa sih yang sebenarnya kita mau. Kadang orang itu berprinsip yang namanya berprestasi itu seakan-akan akademik. Padahal berprestasi itu bentuknya banyak. Misalnya ada seseorang suka main piano. Itu minatnya, itu bakatnya. Maka nggak salah untuk mengembangkan bakat di bidang itu, tapi jangan sampai ada batasannya. Misal suka lomba piano, jangan berhenti sampai tingkat nasional. Lanjutin sampai tingkat internasional, tampil, membawa nama negara, bawa nama pribadi, bawa nama keluarganya. Yang pasti harus sesuai sama minat dan bakatnya. Ambisinya luar biasa ya.
Kalau kita lihat generasi muda sekarang, Mas Dery, kalau kita lihat nih data dari BPS, ada sekitar 22,25% dari 44,7 juta anak muda Gen Z ini pada akhirnya tidak bekerja, kemudian menjalani pendidikan dan juga mengikuti pelatihan. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan potensi dari generasi-generasi muda ini agar kedepannya semakin lebih baik tentunya? Ya, oke, bismillah. Ini sekali lagi apresiasi buat TV One nih. 17 tahun loh udah berdiri. Keren. Tentunya ada senior saya juga ditonton agak grogi juga nih, Datuk Karnilias. Ini boleh apresiasi dong buat beliau hadir di sini dong, keren. Iya dong. Dan juga para tamu undangan yang terhormat gitu ya, artinya kan saya juga ya jurnalis juga, podcaster juga, konten kreator. Melihat dari data ini memang menarik ya, apalagi belakangan ini ada hashtag yang namanya kabur aja dulu. Oh itu kan menurut saya tanda kutip, saya sedih. Sedihnya kenapa? Oke lah, anak-anak muda dari data tadi, atau bahkan nggak cuma 22 juta tadi, atau mungkin ada juga 64,7 juta UMKM, itu memang mostly-nya atau mayoritasnya anak-anak muda juga. Gitu, banyak konten kreator 22 atau 17 sampai 22 juta. Itu banyak sekali anak-anak muda, tapi sedihnya yang kemarin saya lihat viralnya hashtag kabur aja dulu. Itu ramai sekali gitu ya, tahu semua lah, jadi kayak seakan-akan kita nih kayak nggak dapat peluang, jatah di Indonesia, ya udah kita kabur aja dulu. Sadar nggak teman-teman, buat pelaku usaha tadi anak-anak muda, data tadi menunjukkan dan lain sebagainya. Saya singgung sedikit mengenai kabur aja dulu. Dia kabur dengan harapan katanya ada peluang di negara lain. Nah coba kita lihat, satu di sana, nggak semudah itu juga mereka bisa berkarya. Oke? Dan yang kedua, udah nyampe di negara luar, bayangkan teman-teman, emangnya begitu kita transaksi di sana, uangnya masuk ke Indonesia belum tentu malah menghidupi ekonomi di negara itu. Kita jajan di situ, kita belanja di situ. Artinya adalah dengan yang fenomenal terjadi anak muda, begitu udah keluar ujung-ujungnya dia malah menghidupi ekonomi negara-negara tersebut. Menurut saya sayang. Nah di Indonesia, anak-anak muda dan lain sebagainya, itu banyak sekali peluang-peluang. Yang mungkin tanpa disadari mereka taunya begitu peluang nyari cuan, ngidupin ekonomi, produksi barang sendiri. Guys, di saat zaman sekarang itu nggak perlu produksi brand atau produksi produk sendiri, menjadi afiliator, menjadi affiliate marketing dan lain sebagainya itu tanpa produksi sendiri itu udah bisa hidup kok di sini gitu loh. Nah artinya Indonesia ini luas sekali gitu loh. Indonesia ini masih banyak tanah-tanah hijau yang bisa kita keruk. Penghasilan cuannya mungkin nanti Mbak Sarah juga bisa nambahin. Nah, artinya melihat dari fenomenal terjadi itu masih banyak potensi-potensi anak-anak muda. Saya mungkin dari tahun 89 berarti kan milenial ya. Melihat milenial ini juga ngelihat bahwa ada yang bilang juga generasi sandwich apa segala macam gitu ya. Menghidupi anaknya, menghidupi orang tuanya. Nah itu bagi yang mungkin belum menemukan peluang-peluang seksi di negeri kita tercinta. Dan ternyata di luar sana banyak platform yang lapor saya juga ke platform-platform dipanggil juga ke YouTube Indonesia, TikTok Indonesia. Itu mereka juga masih banyak kue-kue yang tersedia buat anak-anak muda di negara kita loh. Potensinya masih sangat besar ya Bang ya, di sini ladang cuan. Tapi menarik Mbak Sarah harus komentar juga Mbak soal minggu-minggu ini Mbak ya. Fenomena kabur aja dulu Mbak. Mbak Sarah. Fenomena kabur aja dulu harus ditanggapi serius, tapi kita jeda dulu. Kami juga menghadirkan, ini kebiasaan TV One Mbak Sarah ya, kebiasaan TV One Mbak Sarah ya. Kita juga mengundang, sudah bergabung bersama kita Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Mas Menteri. Kalau sudah Mas Dito yang datang, sudah sering ngangkat piala, ngangkat trofi para atlet, nanti kita dengar suaranya ya. Mas Dito ya, thank you. Ya, nanti narasumber-narasumber ini akan kita ajak ngobrol lebih jauh. Mas Emil juga harus bersuara, karena Mas Emil ini lulusan doktor dari Jepang loh ya. Nah, itu yang paham betul ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.